ini dulu dong, nanti goyang. Aku nanti ntar aku mau promo ya. Oke, siap. Jadi aku mau sedikit ngobrol. Kebetulan yang bersangkutan bermasalah dengan aku juga beliaunya ada di sini. Cuman aku nggak. Salila punten boleh agak keras nggak suara ya. Jadi aku mau sedikit. Memang sengaja aku mengumpulkan minta tolong sama teman-teman supaya masalah aku ini bisa cepat clear ya. Kebetulan yang bersangkut paut sama aku, beliau juga ada di sini. Cuman beliau tidak berkenan untuk aku ajak duduk bareng. Maksudnya aku tadinya tujuannya baik supaya kita bisa saling counter apa yang beliau tidak berkenan dari apa yang aku sampaikan, dia langsung bisa menyangkal kalau memang tidak melakukan gitu. Jadi ini berawal dari masalah keberangkatan umroh sebenarnya. Aku flashback agak jauh ya. Aku kenal beliau ini udah lama banget, pernah syuting bareng. Terus suatu hari dia punya travel umroh, lebih ke punya ke ibunya sebenarnya. Nah terus aku berangkat umroh barengan sama Mbak Tantri, temen aku, tahun 2000 berapa? 2018 kita umroh bareng. Semuanya sih oke, fine gitu ya. Tapi pada saat aku pengulangan umroh, waktu itu gini, aku mau berangkat haji waktu itu, udah ngasih DP. Cuman aku lupa jadinya karena apa, terus gak jadi, aku batal berangkat haji. Terus berkendala masalah uang pengembalian DP, itu agak tersendat tahunan karena nggak ngerti kenapa proses pengembalian itu dicicil sampai akhirnya kalau menurut aku terlalu lama, uang itu aku pakai sebagian untuk memberangkatin saudara aku. Udah begitu udah berangkat masih ada sisa nih. Nah pada saat masih ada sisa sedikit, udahlah daripada duit ngendap-ngendap nggak jelas, kita pakai ibadah lagi deh karena memang niatnya buat ibadah kan. Aku ibadah bareng sama anak-anakku. Terus pas aku udah menikah, aku umroh lah bareng sama suamiku nambahin lagi duit karena kan penambahan kuota tuh di sana. Pada saat mau berangkat itu udah agak sedikit bermasalah nih ya. Saya benar, aku harus ngomong jujur ya. Jadi bermasalahnya adalah maskapai yang dijanjikan itu tidak sesuai. Awalnya dia bilang maskapai A, tiba-tiba ternyata last minute dia bilang maskapainya B. Awalnya dia bilang dia akan ikut mendampingi, ternyata pada saat hari H nggak ikut dengan info katanya lagi sakit. Ya udah, namanya orang sakit kita nggak bisa paksakan kan. Terus memang aku di sana mendapatkan kayak upgrade pesawat gitu loh, harusnya ekonomi tapi aku di-upgrade menjadi bisnis. Cuman pada saat di sana itu tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu, karena aku tuh ibadah harus sewa mutabib sendiri, kita bayar sendiri. Jadi benar-benar yang kalau mau gabung sama rombongan sih nggak apa-apa teman, cuman akunya ini bukan rombongan mereka, ujuk-ujuk aku gabung kan kayaknya kayak orang asing ikan lele yang masuk ke kandang ikan teri kan gitu loh. Jadi kayaknya aku bukan grupnya mereka tuh, aku tiba-tiba masuk kan sama aja kayak aku ngerepotin mereka. Akhirnya ya udah deh, aku ibadah umrohnya sendiri, aku tawaf dengan rombongan keluarga aku sendiri, bener-bener semuanya serba sendiri gitu loh. Nah terus beliau itu kan sempat bilang kan waktu itu beliau tuh sakit yang bener-bener yang udah aku lihat udah parah banget karena kondisi beliau tuh udah sampai kurus gitu. Aku tuh karena kita teman, kita tuh kasihan. Aku bilang, kamu punya travel umroh sama kamu, ayo bangkit lagi, apa yang bisa aku lakuin buat kamu bangkit lagi gitu kan. Iya, aku pengen supaya umroh ini bisa jalan lancar lagi travelnya gitu. Ya udah kalau gitu aku mau berangkat lagi nih. Nanti kalau misalnya memang ada teman aku yang mau ikut, nanti aku tawarin punya kamu ya gitu. Tapi bener harus amanah ya, jangan sampai kejadian kayak kemarin terulang ya, karena ini pertaruhannya namanya aku bilang gitu. Awalnya aku nggak promosi kemana-mana, aku berangkat pengennya berdua nih, fokus berdua umroh, cuman pengen couple suami istri gitu. Terus pada saat suami aku ini kan ada kerja partneran sama temennya, dia bilang minta izin mau umroh, nggak mau kerjaan dia kan harus ditinggal tuh selama 10 hari. Terus bilang mau umroh pakai travel apa? Pakai travel T. Kita berangkat pakai travel T, yang ngurusin siapa? Anaknya A gitu kan. Nah terus begitu udah, oh yaudah kalau gitu gue mau deh berangkat umroh bareng. Ini bener nggak bener? Bener kok, kemarin ya kita temen ya, apapun kekurangan dia kita coba tutupin lah. Bener kok, amanah, karena kan beliau janji akan memperbaikin segala macamnya gitu.
ya udah kalau gitu lu jamin ya. Iya jamin deh. Udah nih, udah bayar duit sekitar 300 berapa? 330 sekian lah gitu ya. Awalnya harusnya berangkat tanggal 19, tiba-tiba mundur tanggal 22. Nah temennya dia ini bilang, jangan mundur-mundur dong, orang kerja kan atur izinnya kan gak gampang gitu, kita kan orang kantoran gitu. Ya udah, pas begitu hari H, pesawatnya tiba-tiba katanya beda, ganti lagi gitu. Aduh aku udah deg, wah ini kok jadi kayak sama kayak kemarin. Terus coba tanyain ke teman kamu masih mau nggak? Ya udah deh gitu kan. Terus tiba-tiba ada rombongan yang tidak bisa berangkat bareng gitu. Terus setelah di-meetingin akhirnya udah deh kalau bisa terpencar-pencar gini kan, awalnya kita maunya grup nih berangkat barengan nih dan kita bisa jalan-jalan bareng habis ibadah. Kita tuh mau traveling ke Dubai ini 2 hari gitu kan. Kalau terpisah kayak gini mendingan nggak usah deh. Ya udah, terus teman aku nih kebatalin nih. Udah nggak jadi kita. Ya udah langsung pokoknya aku nih sama Arman ini nggak yang ngejual ayo dong beli enggak, kita cuma kenalin sok kalian urusin sendiri deh. Yang penting aku tuh tengah-tengah ngebantu teman aku bisa umroh dengan travel yang menurut aku ini oke lah ya. Terus teman aku yang pengen bangkit lagi nih si travel umroh si TW ini bisa bangkit lagi, dapat jemaah lagi, dapat kepercayaan lagi gitu. Cuman ternyata imbasnya begitu satu uang prestasi, imbasnya hanya ke aku gitu loh. Ke akunya orang berpikir jadi dikiranya aku nih kayak sindikat yang ikutan kayak ngebohongin gitu loh. Terus ujung-ujungnya duit yang harusnya diganti sama si A ini kita yang harus nanggung gitu. Ya memang sih ya dia nggak frontal ngomong lu harus ganti gini-gini, cuman ya lu tanggung jawab lu gimana. Nanti kalau lu kayak gini ntar kerjasama yang ini kita efeknya gini-gini, jadi efeknya berentet. Akhirnya aku sempat komunikasi sama teman aku Mbak Ranti, Beb, aku ada masalah kayak gini-gini nih, aku ada masalah lagi nih sama si A nih. Punya kamu udah kelar belum yang beberapa tahun yang lalu? Belum juga. Aku langsung astagfirullahaladzim, ternyata belum juga selesai. Terus aku kontak teman aku yang lain juga, kamu udah masalah kamu sama si A ini udah selesai belum? Belum juga. Dan dia cerita masalah sama yang ini juga belum kok, sama yang ini juga belum. Aku langsung wah ini kayaknya gimana ya solusinya, kayaknya harus bikin preskon nih, gimana caranya supaya masalah ini cepat selesai dan bukan selesai cuma di aku, selesai di semua gitu. Sempat betul. Jadi si teman aku yang punya travel umroh ini sempat memberikan jaminan mobil ke aku ya. Ada 5 mobil. Cuman kan kembali lagi aku ini bukan penada mobil gitu loh. Yang aku maukan tuh duitnya orang ini tolong balikin, karena kan aku yang harus nalangin duit berapa ratus juta tuh aku harus nalangin gitu loh. Sedangkan terus jadi kan aku kan ya kalau rezeki mah alhamdulillah ada aja, kita buat skincare ya kan. Cuman masalahnya tolonglah, aku ini kan nyari duit tuh dari Rp1 ke Rp2 niatnya untuk ibadah. Teman aku juga niatnya mau ibadah, jangan kayak gini gitu loh. Nah terus sempat yang jadi kendala adalah mobil yang dijaminan ke aku ini bukan mobil yang bersangkutan, mobil saudaranya dan mobil temennya dengan note katanya boleh diperjualbelikan. Nah masalahnya kalau sampai aku perjualbelikan bukan mobil yang bersangkutan, si A yang bermasalah sama aku, ntar gue lagi dikira gue pernah ada mobil bodong. Nah itu yang aku masalahkan, tolong gitu. Beliau ada BPKB ya? Iya, tidak ada BPKB dan masih ada yang masih nyicil juga gitu. Nah kalau aku jual kan gue kena kasus lagi ya say, aku capek gitu loh. Terus kemarin itu sempet kita dijanjiin mau ngasih mobil ya sebelum yang 2 terakhir ini, dia ngasih lampu syuting, lampu HMI syuting gitu. Terus aku untuk apa lampu syuting gitu, aku tahu ini itikat baik, cuman masalahnya bukan itu yang aku mau gitu loh. Oke lah, dia sudah menyelesaikan 100 juta ya, 125. Nah terus yang sisanya nih kan jadi dari tanggal 17 mundur ke tanggal 24, aku kasih kesempatan lagi ke 25, 26. Aku lama-lama capek juga hati aku, mohon maaf banget, mau nggak mau aku harus bikin press conference karena siapa tahu mungkin di luar sana beliaunya masih ada utang yang belum selesai. Jadi niatnya aku ya semoga dengan adanya press conference kayak gini ini beliau yang punya hutang sebelum mati bisa selesai ya, Cak ya. Terus yang bersangkutan yang mungkin kemarin-kemarin bingung mau merengkuhnya kemana, minta pertanggungjawaban kemana,
bisa ayo kumpul bareng-bareng, kita cari solusinya gimana nih supaya yang kemarin duit-duit jamaah yang mau niatnya ibadah umroh yang belum kelar-kelar, mungkin si A ini bisa ada pertanggungjawabannya kan. Orang kan ini loh, nggak semua orang itu gampang untuk ngumpulin duit untuk ibadah umroh gitu loh. Ada yang orang yang ngumpulin dari 1.000, 2.000 jadi dagang segala macam, tiba-tiba dipakai buat, ya aku nggak ngerti ya apakah dipakai untuk nggak benar apa nggak benar, aku nggak mau suzon juga. Tapi ya kalaupun ada kendala masalah duit ya tolong jangan nyarinya dari untuk ibadah gitu aja. Itu sih teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan nih kalau ini berita sudah tersebar luaskan buat siapapun yang kenal dengan sosok A, kemudian nama travelnya TW. Kalau memang kalian ada kendala yang belum selesai, mungkin bisa DM ke medsosnya aku atau ke Mbak Tanti, mungkin kita akan bisa bantu jembatanin gitu. Ini aja juga sebenarnya kita ini ya mikir kita tega nggak tega sebenarnya, karena temen gitu. Cuman mau nggak mau karena masih banyak yang belum selesai ya mau nggak mau harus kayak gini gitu loh. Oke. Biar nggak gali lubang tutup lubang lagi. Oke. Tadi kan Kak Dela bilang sudah memberi DP untuk haji ya, untuk yang pada akhirnya dana itu dialokasikan untuk keluarga umroh lagi. Nah itu kalau boleh tahu dananya berapa Kak yang waktu Untuk 100 berapa ya lupa aku. Udah Mbak dari tahun 2000 berapa? 100 kalau nggak 115 atau 10 aku lupa deh. Itu Lupa. DP. Itu DP. DP untuk naik haji ya Mbak? Naik haji ya. Aku sama mamaku waktu itu niatan pengen naik haji ya. Pengen jadi Bu Hajah. Oke. Kalau dimulai peristiwanya dari tahun 2019. Cuman kalau bermasalah kembalinya, aku mencoba menyelesaikan dengan cara mencari solusi sendiri sebenarnya. Ya udah duit yang di kamu nih gue pakai buat umroh lagi aja deh gitu loh, biar gue juga nggak pusing-pusing nagih-nagih pusing karena kita bukan pinjol ya kan. Iya, betul. Nah terus udah kayak gitu, aku pikir sudah selesai clear masalahnya, ternyata yang kesempatan yang kita kasih itu masih terulang kembali lah peristiwanya itu. Ya berarti tahun ini ya, tahun kemarin ya sebenarnya. Oh iya, kalau pas juta kemarin. Ya beberapa bulan yang lalu lah gitu. Cuman karena aku trauma, jangan sampai ini dicicil kayak kemarin nih 1 juta 2 juta kayak gitu. Ini kan duit orang ya, maksudnya 3 digit gitu loh. Kalau dicicil cuma 1 digit ya kapan selesainya, gue shock gue gitu. Total semuanya berapa ya? Total semuanya 390 juta. Itu DP-nya 390 juta. Dia baru kembali 125 juta. Itu 390 juta itu yang temennya Mas ya? Iya. Gabung sama duit kita. Iya. Oh. Jadi kita 20 orang. Berarti Orang. totalnya 390 dari semuanya gitu. Ya, itu DP 20 ya. orang. DP. Itu DP. Jadi duitnya temen 18 orang sama tambah kita Iya, 2 berdua. orang. Jadi totalnya buat 20. Dia udah balikin 125, berarti sisa sekitar 255. Itu kan DP ya, artinya ini artinya kalau dengan DP itu berarti nggak jadi jalan dong sama sekali. Harusnya aku udah sekarang sudah awal berangkat loh ini harusnya. aku sebenarnya. Kalau jalan ya. Kalau jalan ya harusnya aku nih dari tanggal 19 tuh aku harusnya udah jalan. Mundur ke tanggal 24. Nah ini nih, tanggal 24 kan aku mau Kita dikabarin. udah setujuin. Udah ya udah deh, pesawat apapun nggak apa-apa, yang penting gue berangkat nih karena udah belanja, tau gak sih. Jadi kalau kita mau umroh kan kita pengennya pakai baju yang terbaik ya kan, kita belanja beli baju baru apa segala macem lah, udah perlengkapan. Ternyata pas tanggal 21 ke 20 tiba-tiba dikabarin akunya nggak bisa berangkat juga, Nggak dapat seat. kata tidak dapat seat. Padahal pesawat yang gantinya kita udah setuju. Padahal diganti dengan pesawat apapun kitanya sudah oke gitu. Jadi gini Mbak, jadi modusnya ini adalah teman-teman terdekat yang tertipu. Jadi kayak saya, Dela ini kan sahabat dekatnya. Jadi dengan umroh murah ya, umroh murah gitu. Jadi kita kan karena teman dekat, terus travelnya kita historinya terpercaya, udah lama, kita bayar dong gitu kan. Kita bayar, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak berangkat. Nah itulah modus yang sekarang banyak travel umroh yang kena gitu. Jadi kita preskon ini supaya tidak ada korban lagi, termasuk teman-teman kita ya. Betul. Masih berjalan sampai sekarang? Masih ke kantornya. Yang saya kecewa itu saya ketemu sama ibunya, ibu bilang ya kalau nggak punya duitnya gimana mau ngebalikin. Nah itu yang saya kecewa tuh, harusnya jangan nipu lah kalau ya. bisa nggak bisa balikin. Sebenarnya kalau dibilang murah juga nggak murah Iya. juga Ya, enggak sih, gitu. ya. Karena kan gini,
kita bayar selisih sedikit sama orang-orang yang lain ya, dan kita tuh barternya kita tuh mempromosikan loh. Jadi kayak misalnya gini nih, aku kemarin dapat upgrade pesawat gitu ya, dari yang ekonomi menjadi ke bisnis, tapi kita bikin konten, bikin story mempromosikan maskapainya apa, terus travelnya pakai apa, pelayan kayak gimana. Kita tuh udah aku aja nih, aku berusaha ya, kalau misalnya Beb, kalau misalnya dikasih Mbak, ada aja tawaran loh, mau nggak umroh gratis endorse. Aku tuh kalau bisa aku bayar aja deh, nggak apa-apa, bayar berapa kayak dikasih, yang penting aku ada bayarnya gitu loh. Nah ini pun aku bayar, ya dibilang murah banget juga agak miring dikit lah, Kita 1 bayar juta 2 berapa? juta paling iya, ya. miringnya nggak miring banget ya. Enggak. Miring sebelah nggak napi muka, nggak kayak gitu ya. Tapi dari pihak si travel ini memberikan alasan nggak sih kenapa nggak jadi berangkat, terus Nggak ada. uangnya kemana? Uangnya kemana gitu, apa dia curhat masalah uang? Saya minta bukti, maksudnya kan kita udah setor sampai 300 hampir 400 juta lah kurang lebih. Kemana sih, dia bilang udah dia bikin paspor sama visa, mana buktinya, saya bilang kayak gitu kan. Ya kita kalau travel bayar belakang, oke lah nggak apa-apa, kita nggak perlu tahu, tapi mana buktinya. Visa sama paspor udah diurus. Kedua dia bilang udah booking hotel, mana buktinya udah booking. Dia bilang kita bayar belakang, oke, siapa yang urus itu aja sih saya minta bukti. Ternyata semuanya nggak bisa dibuktiin. Nah, itu di situ saya ngerasa ketipunya karena dia nggak mampu membuktikan semua uang yang sudah kita berikan. Ya. Kemarin tuh sebenarnya gini, aku sama suamiku tuh bilang ya udah kita yang penting berangkat, jangan sampai nanti teman kamu tuh bilang kita tuh ikut nipu, karena kita tetap berangkat nih dengan travel CTW ini, kita tetap berangkat nih diurusi sama si A, tapi ternyata zong juga kita juga gak berangkat, padahal kita udah pasrah kok kayak gimana pun udah kita berangkat deh gitu. Ada rencana buat ngelaporin? Bilangnya sih beliau tuh kan punya itikat baik untuk mengembalikan, katanya tanggal berapa itu, kalau dengan Mbak nanti tanggal berapa? Kalau dengan aku kan masih ada sangkutan 90 juta lagi ya. Nyicil kalau dia sih bilang. ya Iya. Kecil berapa Kalian. kali? berapa kali? Sebulan 5 juta tuh. 30-an, 31, ya 33 Tiga ya? plus Dubai. Ya. 33 plus Dubai ya sebenarnya nggak murah-murah banget kan, kalau dia 25 juta ya mungkin murah, ini kan Iya. cuma bedanya ya itu tadi yang Teman. mungkin bayar ekonomi dibantuin sama teman itu jadi bisnis kayak Iya. gitu, tapi fasilitas hotel segala macam semua sama. Temen aku kena berapa yang kita kan barternya pakai endorse Oh. pesawat maskapai. Kalau mereka sekitar 50 karena mau ada 60. itikat baik. Oh iya, belum kena berapa. Jadi kalau dibilang bukan 40. Nah, 50-an. Bilang sama ketat sih. Ya, Tapi kamu sebelumnya tuh di travel itu pernah tahu nggak bahwa mereka pernah memberangkatkan jamaah Nah, tahun 2018 tuh berangkat aku sama Mbak Tanti Iya, berangkat sama. dengan sama travel yang aku. sama? Sama, iya. Dengan travel yang Terakhir sama. ya? dengan fasilitas yang Fasilitasnya sama, sesuai? Fasilitasnya ya biasa aja sama gitu. Maksudnya nih, aku nggak minta upgrade, aku udah sesuai aja, sesuai prosedur ya. aja gitu. Cuma waktu itu aku dapat diskon 1 juta. Nih 1 juta pas 1,5 juta gitu. Tapi Yang berangkat lain- agak mundur, Beb. Enggak. Iya, mundur itu juga, mundur karena aku juga bawa jamaah juga, teman-teman aku, Bella sama keluarga ya, Ya, mama sama ya. aku. Jadi yang harusnya tanggal berapa itu mundur berapa bulan gitu. Dengan kondisi seperti ini bagaimana teman-teman beranggapan ke Mbak Tanti maupun Mbak Dela? Ada sindikat gitu kan? Ya aku makanya aku bikin kayak gini nih supaya yang bersangkutan tidak mengulang lagi deh gitu loh. Kalau dibantu, kita kan bantu untuk nge-grow up lagi nih. Ayo dong, aku tahu bisnis kamu tuh lagi terpuruk banget, kita bantuin nih. Kita nanti bantuin promosiin. Aku sampai demi Allah ya, aku bilang sama dia ya, aku cariin deh kamu jemaah kenalannya kita. Terserah nanti kamu urus, aku nggak minta apa-apa. Kamu urusin aja, ntar aku cariin. Ya syukur-syukur kan biasanya orang-orang tuh kalau berangkatin 10 dapat gratis 1. Siapa tahu nanti kuota ini bisa dipakai sama aku, jadi Iya, bisa benar. pakai sama saudara aku kan ya. Lumayan biasanya kan kayak gitu ya. Kita nyariin jemaah 10 tuh dapat 1, biasanya kayak gitu. Nah, aku sempat yaudah kamu dapat ada promo apa, kamu WA aja ke aku, nanti aku coba cariin, aku sebarin ke grup siapa yang mau berkenan mau ikut. Aku sampai ngebantu sampai kayak gitu loh. Iya. Tapi ya Kayaknya- gimana? Nah ini kan tadi katanya mau laporin, belum mau laporin karena ada etikat baik. Ada batasan nggak buat Tanggal pelunasan 31. dia?
Iya, 31 kalau ini. tanggal 31 aku nggak mau menerima jaminan apapun ya, sorry ya, aku nggak menerima jaminan apapun. Yang aku terima, yang aku kasih uang ya tolong balikin uang, karena aku merasa ini kan duit buat ibadah, aku nggak mau, aku ini bukan penampungan gitu loh, nggak menerima penampungan benda apapun gitu loh. Ntar dibilangnya gue, ya aku nggak mau sampai kena kasus lagi aja loh. Mobil masih nyicil, masih leasing, dikasih ke aku terus aku suruh jual, dan ntar gue juga yang diuber-uber, ntar gue kenal lagi dia lapus pita kasus mobil bodong lagi sama terus gue Aku nggak diterima. aku nggak terima. Buat apa lah? Tadi kan Kadela sempat Kadela ngomong ini sahabatnya Kadela sempat syuting bareng, berarti miliknya pabrik itu juga ya? Jangan. Kita nggak tahu ya siapa ownernya. Iya, kalau si A ini memang sempat syuting sama aku ya, zaman dulu waktu zaman pernikahan gini, waktu awal-awal kita merintis bareng. Terus belakangan sih udah nggak syuting lagi. Bis kayaknya waktu itu cuman ngebantuin mamanya ngebesarin si TW ini, nama travel ini kan punya keluarganya. Kamu nggak tahu kegiatannya setelah itu apa, kayaknya manajerin artis yang lain. Dari 18 teman-teman Kadela ada dari teman-teman artis juga atau seperti apa kak? Enggak, temennya ini. Makanya aku Nggak tuh enak. pusing ya kan. Kenal sama aku dikira dia jadi nipu gara-gara nipu jemaah. Show enggak? Kerugiannya seperti apa sih kak selain kerugian Selain dari materi ini ya. gitu materi? Kerugian mental ya. Aku kayak dianggap kayak ini bener nggak sih? Jadi aku tuh ngerasa kayak lu nipu gua ya gitu loh. Kayak kerja sama lu nipu gua ya gitu. Padahal secara nggak secara signifikan frontal ngomong kayak gitu, cuman bahasa itu bisa aku artikan gue tuh kayak dianggap kayak penipu nih, nipu kerjasama untuk masalah kayak sindikat, padahal gue juga ketipu loh, gitu. Gue juga dikerjain juga loh karena gue nggak berangkat gitu. Ya kepercayaan tuh kan susah ya, kalau udah tercoreng udah mau apapun kita mau jual seblak mau jual apapun kita nggak bakal dipercaya, karena jual keripik singkong aja kita dibilang bohong gitu kan. Ada hikmahnya nggak sih kak di balik ini untuk kedepannya mungkin udah walaupun teman dekat juga nggak asal percaya aja, terus lebih berhati-hati lagi nih karena kan juga ada Indonesia ini darurat umroh abal-abal juga ya kak, seperti apa sih kak? Apapun itu kalau duit tuh nggak mengenal saudara, nggak mengenal temen, udah ngalamin ya, duit tidak mengenal saudara dan tidak mengenal teman. Jadi hal yang paling berbahaya buat hidup kita adalah duit dan bela usaha. Oke. Tapi dari yang bersangkutan sendiri udah komunikasinya lancar kak? Mana ikut dia? Ada di sini loh, Ada loh di sini. ada beliau cuman nggak mau aku ajak bergabung. Ya masalah komunikasi sih sampai tadi malam jam 12 tuh beliau datang ke rumah aku ya. Aku ya udah tidur lah ya, nganterin mobil ujuk-ujuk. Sampai aku tadi juga ngomelin orang di rumah, mempersilahkan orang datang tengah malam tanpa izinnya aku tuh kan ya. Terus aku ya kalau mau menyelesaikan masalah ya ada jam-jamnya gitu. Jangan jam 12 tiba-tiba ujuk-ujuk hanya untuk aku tahu lah, aku hargailah etikat baiknya gitu. Makanya hari ini pun aku ajak beliau untuk ayolah kalau mau memang kamu punya etikat baik, mau ketemu, mau menyelesaikan, jangan cuma sama aku tapi sama Mbak Tati juga. Mbak Tati hari ini datang di acara preskonnya aku, ayo datang temuin, kamu ngobrol apa yang mau kamu sampaikan ke dia, jangan lewat aku karena aku bukan perantara. Karena itu masalah kan sebelum aku kenal gitu kan, jadi kalian selesaikan aja. Kalau ke aku malah nggak ada itikat baik, jadi IG ku diblokir, WA udah pokoknya sampai udah 5-6 tahun ya, sampai sekarang duitku masih 90 juta lagi masih nyangkut di AC. Nah kalau Mbak Tanti ini pemberangkatan umroh atau kayak gimana juga, sama juga ya? Iya, waktu itu juga aku ngebantuin dia gitu loh, aku bantuin dia untuk dapetin jamaah kan gitu. Jadi ya intinya dari duit itu ya masih ada spare 90 juta itu aja, Berawal dari dari 200 juta. Oke, Mbak ini kan tadi katanya sebenarnya travelnya punya mamanya ya. Tadi kan karena suami Mbak Dela bilang mamanya etika baiknya nggak ada gitu, malah jawabannya kurang mengenakan. Iya. Nah, apakah mamanya juga nggak ada omongan ke Kadela gitu seperti anaknya gitu untuk bisa
lepas tangan sih kalau di apa aku lepas sih tangan apa lebih nggak mau tahu karena kan dia sebenarnya punya mamanya kan, jadi anaknya agak bawa-bawa. Iya, terus jadi kalau mamanya bilang itu kan sudah ditulis tuh segala sesuatu yang tidak melalui travel, transfer ke rekening travel, itu travel tidak bertanggung jawab. Tapi kan pada saat dia mengasih pada saat Proposal. teman saya datang ke kantornya, terus dia ngasih manifest itunya kan ada nama travelnya. ya kwitansinya Artinya kan ya. maksudnya memang dia bekerja atau bertindak sebagai travel gitu loh. Iya. Karena di situ kita datang ke kantornya, dia kasih manifestnya juga ada nama travelnya gitu kan. Nah, tapi pas ketika urusan duit, wah semua nggak mau ikutan. Kayak saya juga transfer malah saya ke rekening kantornya loh, Perusahaan ya, Mbak? rekening perusahaan. Ibunya nggak terima duit katanya, bingung kan? Tapi track record anak ini seperti apa sih? Track record yang bersangkutan sama kamu tuh seperti apa sih? Kalau ngomongin masalah dari segi pertemanan kenal sih orangnya oke lah ya, kan Mbak Ade juga tahu kan sosoknya gitu, oke. Cuman aku nggak ngerti gitu loh. Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa? Masalahnya apa gitu? Karena kan bukan cuma aku. Banyak. Masalahnya tuh banyak dan bertahun-tahun itu kayak apa ya? Lubang. Iya, Iya, udah dari gitu lubang. kayak kayak meluber kemana-mana gitu loh. Masalahnya bukan cuman masalah ke anaknya, tapi ternyata teman aku juga bilang katanya pernah ada jamaah yang gitu sama ibunya, tapi yang jadi korban anaknya, kayak gitu-gitu loh. Jadi makanya kalau memang ini sebuah penyakit travel umroh, tolong stop gitu loh. Yang lain-lain kan mungkin karena hukumnya kurang berat kali ya hukumannya ya. Artinya tanggal 31 seandainya dia tidak bayar, kamu akan laporkan. Lapor. Iya, aku laporan. Kalau tanggal 30 kan dia minta waktu sampai tanggal 31. Seandainya tanggal 31 yang bersangkutan tidak menyelesaikan sesuai dengan apa yang disampaikan ke aku, mau nggak mau ya aku harus lapor dan aku pasti akan mengumpulkan teman-teman yang lain. Kalau sekarang kan aku hanya mengajak teman terdekat aku. Ini masih banyak nih yang lain ini, masih banyak yang aku tidak ngasih tahu bahwa aku akan ada preskon di sini. Aku cuma sama Mbak Tati doang. Yang lainnya aku udah tutup. Oke. Terima kasih. Makasih. Buat foya-foya ya kan daripada kayak gitu. Jadi ya udah aku ngambil apa namanya tindakan tegas ya. Aku tidak syuting tapi aku fokus untuk menjadi wanita karier berbisnis ya. Ajarin ya, ini kan wanita bisnis juga. kenapa nih. Kak memilih untuk bisnis skincare dan kuliner gitu? Apa permintaan dari suami kah atau memang udah capek? Padahal kan jiwanya Kak Dela kan seorang Ya. entertainer aktif dari zaman bahula ya. Karena gini, banyak orang-orang tuh kan salah kaprah masalah bagaimana cara merawat diri sebagai seorang perempuan ya. Banyak yang teplok-teplok FOMO, yang orang bilang FOMO, ini viral, beli ini viral. Padahal sebenarnya kan merawat kulit itu kan nggak perlu repot-repot, yang penting kulitnya bersih, lembab, siang pakai sunscreen selesai. Tapi orang-orang kan yang maunya 7 kali lipat ini plek, dipikir aja kayak gitu tuh dipikirnya bagus, padahal bagusnya sementara, ntar begitu udah setahun ya udah buluk lagi gitu loh. Aku cuman pengen menyiapkan produk sesuai dengan apa yang aku pakai, sesuai dengan kebiasaan aku cara merawat kulit, yaitu yang aku edukasikan. Kalau kamu pengen sehat sama kayak aku ya ayo beli, kalau nggak mau ya udah, nggak usah nanya-nanya mulu. Kenapa kulit kamu mudah ya, kenapa ini ya, gue jual skincare lo nggak mau beli ya udah gitu kan. Walaupun sebenarnya aku maksa juga ya, ada duit gak ada duit lo mesti punya ini ya. Aku selalu bilang kayak gitu karena banyak orang yang kasihan banget yang karena terlalu ikut tren FOMO itu akhirnya mereka termakan iklan, membeli produk yang sebenarnya nggak perlu untuk mereka beli. Aku selalu bilang sama mereka, aku punya skincare, tapi kalau kalian memang punya brand tertentu yang kalian sudah cocok dan itu memang aman, silahkan diteruskan gitu loh. Aku cuma mengedukasi nih loh, kalau kepengen kulit kalian sehat untuk jangka waktu yang lama itu nggak perlu ribet, yang penting kalian bersih aja kulitnya, dilembapin aja, udah kayak gitu doang. Belajar dari mana sih Kak untuk bisa punya bisnis skincare sendiri itu kan, maksudnya backgroundnya kan mohon maaf ya sekarang kan lagi ramai juga nih skincare Ya. pada ribut ya. Nah Kak Dela sendiri belajar dari mana? Apa ada partner juga seorang dokter atau seperti apa, dan untuk mempertahankan bisnis skincare ini di tengah banyaknya saingan tuh susah nggak sih Kak? Sebenarnya yang aku jual itu bukan kepintaran, sok-sok aku pinter gitu ya, enggak ya. Kalau masalah kerjasama, aku maklon. Di dalam perusahaan yang maklon tuh dia pasti sudah punya apotekernya, sudah ada dokter untuk mengedukasinya gitu. Jadi aku hanya memberikan formula bahwa aku kepengen beli produk, ingredientsnya aku mau yang aman,
Aku maunya yang simple, nggak ribet, tapi bener-bener kepake banget manfaatnya. Aku yang penting gimana caranya biar orang-orang yang punya kulit badak, sensitif dan segala macam itu pakai skincare ini tuh udah nggak perlu biaya mahal, ribet gitu loh. Akhirnya udah dengan supportnya suami sama anak sama nyokap. Akhirnya aku survei sampai ke 5-6 pabrik. Akhirnya nemulah 2 pabrik yang aku punya 5 barang sebenarnya. 5 barang ini nggak satu pabrik karena aku pilih mana yang mampu gitu loh. 2 item di pabrik satu, yang 3 item di pabrik yang lain gitu. Dengan aku berharap bahwa dengan mereka beli di tempat aku, kan namanya Delpus Skincare ya. Catat ya namanya Delpus Skincare ya kan. Itu cocok. Jadi kayak one stop shopping, dengan beli satu brand ini semuanya sudah tercampuki. Sebenarnya aku skincare aku juga nggak neko-neko sebenarnya. Jadi aku ada andalannya, saya langsung promo ya sayang. Ini tuh kayak macam kalau orang bilang, kalau orang-orang anak sekarang yang modern bilang kan kayak eksfoliasi gitu ya. Kalau aku tuh bilang ini kayak lulur tapi buat muka. Banyak orang kalau ke salon, nggak semua orang tuh cocok dengan lulur yang berskrap. Maaf nih buat perempuan-perempuan ya, perempuan-perempuan yang selangkangannya pada hitam-hitam ya. Jadi nggak perlu kalian harus ke salon pakai lulur yang berskrap, karena kalau pakai scrub digosok-gosok lecet itu makin hitam. Terus ketek kita nih, maaf ya, perempuan-perempuan kadang-kadang suka pakai tetep, nggak sadar mereka keteknya hitam itu karena pakai deodoran yang beralkohol. Itu kan dipakai kan berjam-jam. Kalau sabunan kan asal acak-acak gitu-gitu kan. Nah kalau pakai ini tuh cuma ditetesin doang terus digosok dulu. Jadi sebenarnya aman karena ini kan skincare lebih ke perawatan kulit keseluruhan, tapi yang dibilas gitu loh. Jadi nggak, kalau orang-orang takutnya nanti overclaim gini-gini. Aku sampai ngasih garansi ya, kalau memang pemakaian pertama kulit kamu tuh nggak langsung bersih, dagingnya nggak langsung loto, kulitnya nggak langsung halus, aku balikin duit kamu. Aku sampai ngasih garansi kayak gitu supaya mereka kan takut udah capek-capek ngeluarin duit tekor malah nggak ada hasil lagi. Makanya aku mengcounter itu supaya ibu-ibu yang kepengen kulitnya bagus, sehat, bersih, ada jaminan loh. Kalau emang kamu nggak suka, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, duit kamu aku balikin, jadi kamu nggak rugi-rugi amat. Yang penting kamu udah nyobain. Berarti ini bukan krim siang, sore, pagi, malam, subuh? Kalau krim siang tuh cuma jual sunscreen doang. Di sunscreen tuh aku juga nggak bikin ribet. Sunscreennya sudah ada moisturizer-nya, udah kan kita siang hari kan cuma butuh di protect sama sinar UV, terus kulit tetap harus lembab, udah gitu. Kalau malam hari aku jual kayak macam moisturizer sleeping mask, udah kayak gitu-gitu doang. Tapi ini halal dan bersertifikat halal, BPOM, dan ibu hamil, ibu menyusui itu boleh. Range harganya kalau satu paket itu aku jual, satu paket ada 5 item ya, ada sabun cuci muka, ada kilo wajah peeling ini buat ngotokin daki, terus ada sunscreen, ada serum nih, ada serum aku tambahin serum buat untuk minum keriput-keriput ya kan, keriput-keriput manja yang latak-latak itu ya. Terus sama lembut malam itu moisturizer buat malam hari aku jual 495.000. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ibu-ibu pada belum gajian ya, siapa yang belum gajian absen gitu, aku suka live di TikTok tuh, ntar kasih siapa yang duitnya pas-pasan, kalau aku subsidi biar mereka, yang penting buat aku tuh mereka coba dulu, kalau toh bergaransi ini kan, kalau mereka udah coba ya, kalau suka terusin, nggak suka duit balik udah gitu. Di tengah kengerian huru hara skincare di dunia skincare nih, gimana cara Kadela supaya tadi nggak dibilang overclaim dan dipercaya sama konsumen bahwa memang ini aman gitu Kak? Ini sebenarnya huru hara itu kan karena hobi flexing ya. Makanya udah lah nggak usah sombong-sombong deh. Kalau punya dia diem-diem aja. Kalau punya utang kalian diem. Kalau punya harta kalian keluar-keluar gitu kan. Udah mendingan nggak usah flexing. Karena flexing tuh buat aku efeknya banyak sebenarnya. Banyak orang-orang yang merasa nggak mampu untuk mencapai ke titik itu tuh jadi kayak ternodai hatinya, bener nggak? Jadi aduh kok gue kerja keras tapi hasil gue begitu-begitu aja ya. Dia usaha cuma cuap-cuap gitu doang, tapi berapa tahun tapi duitnya udah banyak, tuh kayak menyakiti hati orang itu loh. Udahlah kalau lu punya duit, lu mau flexing nggak usah flexingnya ke Allah aja. Lu bikin apa kayak buat nyumbang orang apa, nggak usah pamer. Kita tahu kalau lu kaya tapi nggak perlu pamerin gitu aja. Efeknya kan jadi kayak gitu. Terus gimana cara aku supaya orang bisa percaya, makanya aku kasih produk yang bergaransi uang balik. Jadi begitu dia coba, kayak orang beli durian aja, jadi dibuka, diicip, suka beli, nggak suka nggak jadi. Sama kayak skincare aku, kalian beli, kalian suka terusin, kalian nggak suka minta klaim duit balik, gue balikin gitu. Rugi nggak sih Kak tapi kan kayak gitu? Jatuhnya kan produk udah dibuka Kak? Karena ya dibilang rugi itu resiko bisnis ya.
karena aku kepengennya orang percaya sama skincare aku gitu loh. Skincare aku tuh kita tuh nggak mau ngerugiin kamu kok, kita tuh mau lu coba dulu deh, kalau lu suka ya udah lu pakai, tapi kalau nggak suka ya itu resiko aku, berarti gua nggak cocok buat kalian gitu aja. Bisnis tuh rugi dan untung harus diterima. Artinya kamu siap nggak sih jika ada seseorang gitu yang mereview ini kamu? Siap dong, aku malah nge-DM ya yang lagi viral, Doktif. Aku sempet nge-DM minta tolong dong di review, siapa tahu di review beliau langsung viral yang kan ya. gitu lah Karena, habis ya. kan Karena banyak membuktikan yang, itu ya, Kak, ya. karena mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk itu kan memang susah banget. Gue ini siapa sih? Gue ini bukan nama Manopo loh ya. Sekali gini langsung grab, buat Fuji yang sekali review langsung grab gitu kan. Makanya aku kepengennya sih kalau dunia skincare ini berhubungan sama Doktif kan. Siapa tahu kalau misalnya Doktif berkenan untuk review, aku seneng banget karena segala sesuatu yang di review sama Doktif itu kan di approve juga sama masyarakat Indonesia. Paling nggak mereka tahu dulu deh, begitu mereka tahu pasti mereka kepengennya coba gitu. Kalau mereka suka ditulisin, kalau enggak ya mereka langsung aku nggak cocok ya udah, karena segala sesuatu tuh cocok-cocokan kayak pasangan hidup ya kan. Kalau kita cocok ya kita teruskan ya. Kalau nggak cocok terusin Kalau juga. ya terusin lagi deh. Cocok. Sampai cocok. Sampai cocok. gitu sih. Artinya siap ya dengan apapun. Bisnis itu nggak menyayangkan meninggalkan pekerjaan. Ya, nama besar Kadela. Oh ini ada yang lucu nih. Kan aku kan sekarang sudah mulai mencoba untuk memperbaiki diri ya, walaupun belum baik-baik banget ya, masih petakilan, TikTok masih cengkulit gitu kan. Cuman ini kan suatu aku sekarang udah umur 45 tahun. Kalau nggak boleh jadi sekarang kapan lagi, itu aja intinya. Memang resikonya aku sempet sih ngebayangin, aku sempet ngomong sama dia, aduh perjuangan aku untuk jadi pemain sinetron tuh susah banget tuh. Aku dari casting ke casting bayaran dari 75.000, syuting dari callingan jam 8 sampai jam 8 sampai jam 11 malam, kadang di take kadang enggak, nunggunya di emperan kayak gitu. Itu ya itu kan prosesnya benar-benar susah, tapi mau nggak mau ini harus aku proses hidup ya Mas ya, mau nggak mau aku harus jalanin. Walaupun sebenarnya ini mohon maaf banget buat yang bapak produser yang kemarin sempat menyakiti hati aku ya. Kemarin tuh sempet dapat tawaran syuting, disuruh buka hijab aku. Syuting ya, tapi buka hijab enggak, aku kalau mau syuting aku kayak gini, fulus lu enggak gini fulus, buka hijab aja kan fulus enggak, aku langsung godaan banget ya. Memang sih kalau ngomongin masalah duit ya siapa sih yang nggak mau duit cepet, sehari udah jelas lah itu digitnya ya kan. Tapi kembali lagi Duitnya dibawa mati. apa Duitnya dibawa mati. nggak dibawa mati, walaupun sebenarnya kita butuh duit. Cuman makanya aku mencoba kerjaan yang lain, jual skincare, aku bisnis catering juga. Kalau ada order catering boleh ya, catering. Terus kita mensuplai security, siapa tahu dengan 3 kerjaan ini Allah membuka pintu rezeki yang lain. Aku sih syuting tetap menerima kerjaan syuting nanti ya, tapi sampai sekarang aku masih belum dibolehin juga sama anakku. Anakku bilang, aku lebih suka mami di rumah katanya. Kalau syuting mami nggak pernah ada waktu buat kita. Aku dikasih waktu sampai Agustus. Setelah itu boleh aku dipertimbangkan, kalau ada tawaran aku disuruh diskusi sama mereka boleh ambil apa enggak. Kalau stripping kayaknya masih belum boleh sama mereka ya. Tapi ini juga karena support dari suami juga ya. Iya. Kan pas kamu menikah kan Iya. baru. Secara ini kayaknya ini ya, maksudnya ke bawah. Aku tuh sempat bernazar sebenarnya dulu umur 30-an. Aku tuh bernazar nih, aku sempat bilang, "Duh ya Allah, aku sebenarnya capek nih kayak gini, gak ada waktu buat anak, buat keluarga. Aku pengen nanti kalau bisa di umur 45 tahun aku tuh bisa pensiun, tapi bukan karena aku nggak laku ya Allah ya." Aku bilang gitu, aku pengennya pensiun karena memang sudah waktunya aku berhenti dan diganti dengan rezeki yang lain. Aku tuh sempat berujar gitu, aku lagi nyetir, lagi syuting 2 judul. Itu judul yang satu selesai, itu breaknya jam 6 atau jam 7 pagi, sedangkan jam 8 aku sudah ada callingan tempat lain. Itu aku nyetir sambil aku tuh kayak setengah ngantuk, sambil kayak gimana sih orang melayang kayak kurang tidur gitu. Aku sempet Microslip gitu. aku sempet kayak ini berujar gitu, aku ya Allah aku pengen ini. Ya mungkin itu diijabah sama Allah ya. Dijawabnya bener, umur 45 tahun gue Nikah. syuting nikah ya. Oke. Tadi sebelum belajar tadi mungkin ada di momen seperti apa sih Kak Dela memutuskan untuk meninggalkan sebentar nih dunia acting ya, sebelum akhirnya udah berganti jadi pengusaha gitu kan. Ada di momen seperti apa sampai ya udah nih mulai saatnya nih mulai dari dunia acting gitu.
harus memilih uang atau rumah tangga dan keluarga yang sehat dan harmonis. Maaf ya Kak. Jadi aku rumah tangga yang dulu berantakan karena masing-masing kita sibuk dengan mencari uang buat anak. Aku nggak ada waktu ngurus anak, ngurus laki gitu kan. Sampai akhirnya udah berantakan karena tidak bisa memposisikan diri sebagai seorang istri gitu loh. Karena memang kodratnya kan memang ya istri boleh kerja tapi keluarga tetap harus terurus. Tapi ini bener-bener yang aku hampir 1 kali 20 jam di luar. Gak ada waktu. Anak aku semuanya anaknya neneknya. Laki aku dulu adalah ya begitulah gitu. Makanya sekarang begitu aku menikah, dia sempat memberikan aku kayak pandangan gitu. Kamu sempat waktu awal-awal nikah kan aku masih syuting nih, kita sempat berantem, nggak ada waktu. Terus dia bilang, mau sampai kapan kamu kayak gini? Gimana caranya biar mau nggak kamu rumah tangga kamu berantakan lagi terus gitu, tapi duit kamu banyak, apa yang kamu cari? Kamu bahagia, dunia akhirat, bisa ngurusin anak, bisa ngurusin suami, ya rezeki pasti ada aja katanya gitu. Akhirnya ya udah aku ngambil pilihan, ya udah deh aku per Februari tanggal berapa belas ya, 10 atau 11 itu aku stop, tidak menerima tawaran syuting apapun. Setelah setahun menjalani jadi pengusaha mungkin lebih nyaman Kak jadi Iya. Jadi kalau ya kita nggak usah ngomongin duit lah ya, namanya juga orang meniti karir ya kan, meniti bisnis. Jadi nggak semuanya langsung instan brek kayaknya macam dulu aku syuting kan, bayaran sekali syuting 75.000, itu pun dibayar sebulan kemudian pakai cek ya kan. Nah sekarang juga kayak gitu, aku masih merintis juga kayak live jualan, terus dari WA nawarin skincare, nawarin catering kayak gitu ya. Hasilnya memang ada, memang belum sebanyak syuting, tapi paling nggak ada. Atau aku juga itu sendiri kan ya sudah ada yang ngempanin juga kan ya, jadi Enak dong sekarang. Oke. berarti aku udah lebih bahagia ya Kak meninggalkan pekerjaan yang lama gitu dan fokus sama rumah tangga dan tetap masih ada sesuatu yang hilang. Karena dunia entertain itu kan dunia aku juga kan. Maksudnya aku bisa ketemu sama dia kan karena gue airtong ya kan ya Pak ya. Ntar gue bilang public figure, ntar viral lagi so public figure lagi. Ya kan itu kan proses hidup. Aku tetap kalau ngomongin ada yang hilang pasti ada yang hilang. Kita kangen juga ya, kangen juga syuting gitu. Tapi ya kalau dibilang aku meninggalkan banget sih enggak. Sesekali dia masih ngasih izin ngambil kalau FTV gitu. Pilih-pilih lah. Cuman akunya yang kayaknya memang lebih segala sesuatu tuh enak kalau kita ngatur sendiri, kita nggak diatur sama orang gitu aja sih. berarti banyak tawaran yang ditolak Kak selama setahun ini tawaran Alhamdulillah ya, stripping iya, alhamdulillah. Sampai ada yang mau bayar cash juga. Iya, menggiurkan sih, demi Allah menggiurkan. Maksudnya gini, enggak kita aman kok bayarannya, selesai syuting kita DP dulu deh 50% deh gitu. Aku sempat ngomong, duit ini dulu gitu kan. Ya terserah kamu maunya gimana, istiqomah dengan keputusan kamu atau gimana, ya udah deh tahun depan aja ya Mas, gue bilang gitu. Oke, makasih.